Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fikri. Ini 3. Hari ini akan membahas tentang Return on Equity. Pendahuluan. Apa itu ROE? Return on Equity adalah jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan seringkali digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. ROE sangat menarik bagi pemegang maupun calon pemegang saham dan juga bagi manajemen karena rasio tersebut merupakan ukuran atau indikator penting dari shareholder return. Artinya semakin tinggi rasio ROE, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Hal ini tentunya merupakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Return on Equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan atau income yang tersedia bagi para pemilik perusahaan, baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen, atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan. Secara umum, tentu saja semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, semakin baik kedudukan pemilik perusahaan. Return on Asset. Menurut Poli dan kawan-kawan 2014, ROE yaitu indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas jumlah aset yang dimiliki oleh bank. ROE dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. Rumus ROE yang digunakan adalah ROE sama dengan laba bersih setelah pajak per aset dikali 100%. Return on Equity (ROE). Menurut Poli dan kawan-kawan, ROE yaitu indikator kemampuan perbankan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih. ROE dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total ekuitas. Rumus ROE yang digunakan adalah ROE sama dengan laba bersih setelah pajak per equity per total equity kali 100%. Lanjutan. Earning per share atau EPS adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat dividen yang akan diterima oleh para investor. EPS dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan jumlah lembar saham biasa. Rumus EPS yang digunakan adalah ROE sama dengan laba bersih setelah pajak per jumlah lembar saham biasa dikali 100%. Hubungan antara ROE dan ROI. ROI memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan suatu laba terlepas dari pendanaan yang dipakai. ROE secara eksplisit memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan suatu laba bagi pemegang saham biasa setelah memperhitungkan bunga atau biaya utang dan dividen saham preferen atau biaya saham preferen. ROE, laba yang diperoleh oleh perusahaan dengan menggunakan aktiva yang dimiliki bisa dialokasikan ke beberapa pemberi dana. Kreditur menerima bunga, saham preferen menerima dividen untuk saham preferen. Sisa laba bersih yang tidak dialokasikan ke hutang atau saham preferen menjadi bagian pemegang saham biasa. Ilustrasi pembagian ROE. Suatu perusahaan menggunakan total aset bernilai 100 yang didanai 40 oleh saham biasa, 40 oleh hutang, dan 20 oleh saham preferen. Biaya dana hutang adalah 6%, biaya dana saham preferen adalah 8%. Berapa keuntungan yang tersisa untuk pemegang saham? Return on Asset 10%, return untuk kreditur 6% dari 40%, yaitu 2,4. Return untuk pemegang saham preferen 8% dari 20, yaitu 1,6. Return untuk pemegang saham biasa 10 kurang 2,4 kurang 1,6, yaitu 6/40 ROE sama dengan 6 bagi 40 kali 100% sama dengan 15%. Ilustrasi pembagian ROE. Kelebihan ROE atas biaya hutang yang diminta kreditur dikalikan jumlah hutang
0,04 kali 40 sama dengan 1,6. Kelebihan ROE atas biaya saham preferen yang diminta pemegang saham preferen dikalikan jumlah saham preferen 0,02 kali 20 sama dengan 0,4. Hak pemegang saham atau hak penuh atas ROE dikalikan jumlah saham biasa 0,1 kali 40 sama dengan 4,0. Jadi total return ke pemegang saham biasa yaitu 6,0. ROE dan hutang. Dari perhitungan-perhitungan di atas nampak bahwa dengan menggunakan hutang lebih banyak, pemegang saham biasa akan memperoleh return yang lebih besar. Asalkan ROE perusahaan lebih besar dibandingkan dengan biaya hutang atau biaya saham preferen. Penggunaan hutang yang lebih besar dibandingkan dengan batas optimal akan menaikkan biaya bunga. Dan selanjutnya akan menurunkan ROE, komponen-komponen ROE. ROE bisa dipecah-pecah lagi dalam beberapa komponen, yaitu ROE dan leverage yang disesuaikan. Leverage yang disesuaikan kemudian dipecah-pecah lagi ke dalam common earning leverage. Earning leverage untuk saham biasa dan leverage untuk modal capital structure leverage. ROE mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Leverage yang disesuaikan mencerminkan efek penggandaan penggunaan hutang dan saham preferen untuk menaikkan return ke pemegang saham. Leverage yang disesuaikan merupakan hasil perkalian antara common earning leverage dan leverage structure modal. Common earning leverage mencerminkan proporsi laba bersih yang menjadi hak pemegang saham biasa dari jumlah total laba bersih operasional. Sedangkan leverage structure modal mencerminkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh saham sendiri. ROE akan semakin besar apabila ROE tinggi atau leverage yang disesuaikan tinggi. Laba per saham. Di samping ROE, rasio keuangan lain yang sering digunakan oleh investor saham atau calon investor saham untuk menganalisis kemampuan perusahaan mencetak laba berdasarkan saham yang dipunyai adalah earning per share atau EPS atau laba per lembar saham. EPS bisa dihitung sebagai berikut: laba bersih dikurang dividen saham dikurang dividen saham preferen dibagi rata-rata ketimbang jumlah saham biasa yang beredar. Beberapa isu. Perhitungan EPS akan dipengaruhi oleh jumlah lembar saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti treasury stock, pencairan opsi, waran, dan obligasi konvertibel. Perusahaan yang menerbitkan instrumen seperti waran diharuskan melaporkan dua macam EPS, yaitu EPS primer dan EPS yang disesuaikan. EPS fully diluted memperhitungkan semua surat berharga berpotensi untuk ditukar menjadi saham biasa. Penggunaan EPS. EPS digunakan untuk menganalisis EPS bisa digunakan untuk menganalisis profitabilitas suatu saham oleh para analisis berharga. EPS mudah dihubungkan dengan harga pasar suatu saham dan menghasilkan rasio per atau price earning ratio. Per adalah harga pasar suatu saham dibagi dengan EPS-nya. Kritik terhadap EPS tidak mencerminkan ukuran profitabilitas perusahaan. EPS tidak memperhitungkan aset perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan EPS tersebut. Jumlah lembar saham bukan merupakan ukuran penggunaan modal yang representatif. Tidak konsisten untuk pengukuran profitabilitas karena memakai laba perusahaan pada numerator atau yang dibagi, tetapi memakai jumlah saham pada pembagi atau denominator yang merupakan hasil keputusan pendanaan. Sekian presentasi dari saya. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan. Yang pertama, pada tahun 2017 lalu, ekuitas rata-rata para pemegang saham perusahaan PT Mikro Hart sebesar Rp 625 juta dengan laba bersih sebesar Rp 1 miliar. Maka nilai pengembalian ekuitas dari perhitungan di atas adalah: yang kedua, sepanjang tahun 2016, laba bersih PT QWERTY tercatat sebesar 3,5 miliar. Dalam tahun yang sama, ekuitas rata-rata pemegang saham PT QWERTY tercatat sebesar adalah 775 juta. Dari data yang ada, hitunglah besar ROE PT QWERTY. Yang ketiga, Mawar dan PT MGM bergerak di bidang usaha percetakan dalam satu periode akuntansi.
Ditemukan data sebagai berikut. Fundamental PT MGC, PT MGM. Modal sebesar 50 juta dari PT MGC, 150 juta dari PT MGM. Hutang 25 juta dari PT MGC, 50 juta dari PT MGM. Total aset 75 juta dari PT MGC, 150 juta dari PT MGM. Laba usaha 150 juta dari PT MGC, 150 juta dari PT MGM. Maka perhitungan ROI dari contoh soal di atas adalah sekian. Saya Khairul Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.